Jam sudah menunjukkan pukul 2.16 pagi. Yo. Tungguan ya. Belum tidur lagi. Baru jam 11. Ini adalah pilot podcast untuk EEE Production, trial podcast. Kebetulan kita pergi di sini Cabana Retreat, tempat yang cantik dan tempat tidur yang agak unik, berada di kemah seperti orang Mongolia. Firefly. Ya. Tadi kita perlu kasih cerita Firefly. Sebelum mulai, saya perkenalkan guest kita pada hari ini. Dido. Yang paling ngantuk, Dido. Nomor 2, Evloril Roy, a.k.a. Gilu. Ketiga, filosofer Gaya Ratau. Gimana balik? 101 kata habot. Herbert. Dan kita punya heartbreaker yang bernama Shiro. Saya host Anda pada malam ini, pagi ini, Steve Lumbasi, Going Deep with Steve Lumbasi, another episode today with more than one guest. Ya, tapi kami tidak tahu, kami tidak ada skrip untuk mau dicakap, so kami akan tunggu saja sampai idea keluar. So kita akan mulakan dengan satu soalan. Iya. Oke, buka soalan. Rupa-rupanya si Shiro jadi siapa kita mau kongsikan hari? Bolehkah kita kongsi? Kalau cakap tadi kamu cerita gitu. Iya. Ya. Nah, itu betul begitu. Ada dia cerita kan? Ya, ada cerita. ada yang cerita di dalam. Ada yang cerita tadi di cakap di kereta. Bukan apalah, tapi dalam minggu ini kita punya kawan Shiro. Dan Tapi kejap, sebelum itu kan, kamu perasan gak kita punya peserta hari ini kan? Dari semua klan di Iya. daerah tahu. Klan Gunting, angkat tangan. Klan Lodiun, klan Gilung, klan Kampung Lagas. kampung Bila lagi kan kelas ada perkumpulan begini? Kumpulan gereja. Gereja. Ya, apa ada punya cerita tadi bilang tuh si Shiro. Ini adalah masalah biasa yang kalau saya buat podcast baru-baru sama si Emi Dangin kan, kami punya topik sebenarnya adalah mental health. Dan salah satu kita punya karakteristik orang kita, terutamanya lelaki lah di Sabah nih, adalah tidak berani bercakap, tidak pandai untuk mengeluar. Masalah mental. Sekali bukan juga gila lah kan. Tapi kita ada nih gaya ataupun personality yang suka pendam. Tapi bukan juga kuat sangat, tapi pendam jangan. Lepas itu mabuk dulu baru keluar semua. Kau tuh kan yang pasti saya dulu. Mari kita sekarang. Saya mabuk sudah, saya berani sudah. Gitu. Ataupun benda-benda yang masalah lah, macam masalah relationship kah, masalah keluarga kah. Disebabkan kita ada itu stigma. Apa itu stigma? Stigma dulu. Ya, stigma yang mana kalau lelaki yang pandai meluap perasaan itu lemah, wimpy, ataupun ladylike. Kau itu bukan perempuan, perasaanmu jauh itu. Jangan kau emosi bro, kita nih lelaki kena kuat bro, sekali bunuh diri. Tapi ini depression memang macam bahaya juga, macam susah untuk dikawal juga. Dia punya situasi mungkin macam yang orang Jepun
dia sanggup lagi Ya, melawan kan, sampai kasih. mati daripada balik tangan Jangan kosong. nyerah. Tuh menangis. Ya, dan saya ada tuh fase yang macam yang saya mesti ikut macam yang orang-orang yang saya pernah nampak di kampung yang steady sejak walaupun ada masalah. Tapi bila banyak sudah nampak orang yang dulu yang masa aku budak-budak, ada juga yang di kampung kita yang kita nampak budak-budak macam yang tough, maskulin kan, yang jantan lah. Sekali sudah ada Facebook sudah, ku harap engkau berada di sisiku selalu. Ataupun yang ku masih ingat kenangan kita berdua, saya tidak tahan tanpa engkau berada di sisiku. Tuh hilang terus dia punya masculinity. Jadi di sana lah yang macam yang oke. Macam manapun maskulin nih lelaki nih, dia akan tetap ada sisi dia yang Berbeza. ya. Sebab memang hanya orang yang ada masalah mental saja yang tidak boleh ada tuh perasaan. Nah, apalagi kalau yang macam time muda-muda kan yang mau berlagak cool saja, mau berlagak oke saja. Kalau kau meluas semua orang tuh maksudnya kau macam dibawa-bawa saja, pijak saja. Contohnya kalau macam terputus cinta. Tapi beranilah kira si Shiro nih kan. Oh, putus cinta, paksa juga, kuring juga. Rambut kuning-kuning. Move on sudah. Macam tu, Bang. Move on. Siapa lagi ada pengalaman putus cinta? Siapa? Alah. Abad macam mana? Bercinta pun tidak pernah. Jangan yang menipu. Ada yang bercinta tuh. Tidak. Bercinta tidak pernah. Tapi motra itu adalah pernah. Tapi yang saya pernah kau cerita hari itu yang sebelum itu lagi si Shiro. Yang di satu kampung tuh. Tapi banyak juga kisah kan? Kau punya Itu lama-lama aja gitu kan. Ya, saya ada topik lah. apa? Kalau macam betul kata stigma orang kan bilang ada satu orang ya pernah cakap sama saya, kalau dalam relationship kan 6 bulan pertama tuh masih banyak percobaan, dia banyak Pencobaan? banyak cobaan macam Kacau. banyak masalah lah yang berlaku dalam percintaan, dalam relationship. Tapi lepas dia 6 bulan tuh macam oke sudah, betul kata macam oke, kamu setuju kata Kau berapa macam tuh. berapa tahun kau punya relationship? Yang sekarang? Ya, 4 tahun lebih. bertahun. So ada perbezaan kayak yang baru beberapa bulan dengan selepas 4 tahun. Awal-awal macam biasa lah, sebab ya lah semua pun kalau pernah bercinta kan. Wah, awal-awal dia memang apa orang bilang, Sorry lah. buat begini bagi ras, begini rasa dia buat, rasa dia tangan buat macam orang bilang ada butterfly kan, yang Saya fly. rasa macam apa? Garau-garau. Ulu geli-geli ulu hati itu kan. Kalau kamu ya menipu kau nggak pernah ada tahu. Paling pengalaman. J, kau save tuh kau banyak pengalaman dulu. Kasih publik. Saya cerita tuh boleh nggak? Awal-awal biasa lah ya macam ya rasa syok, jangan bercakap pun gua rasa macam suka aja sampai 4 pagi sampai pagi kan. Yang bercerita-cerita padahal topik bukan apapun. Tapi mostly saya rasa semua orang pun sama, cerita pasal masa lalu kan antara satu sama lain. Kau cerita sama pasangan kau apa yang kau buat dulu, kau pernah buat begini. Lepas itu dia pun cerita. Lepas itu bulan ke bulan, minggu bulan. Lepas itu di sana makin lama makin dalam yang dia cerita. So, makin mungkin ada benda yang kita boleh terima, ada yang kita tidak boleh terima kan. Mungkin ada suatu benda yang dia buat macam kita rasa dia macam ni pula kan gitu kan. Terasa macam mungkin patut. Bau pula badan lu. Saya pernah dapat girlfriend yang begitu. Masa dating kan jalan-jalan bau. Tapi sekarang enggak lah. Yang pas tuh apa? Yang makin lama makin dia cerita
macam yang mungkin kau tak boleh terima lah, kau terpaksa terima lah, ataupun kau tak boleh terima tapi sayang sebab cantik, Iya. kan? Ataupun Cantik tapi rupa-rupanya macam psycho sedikit. iya lain macam pelik, tapi iyalah masing-masing ada tes sendiri kan, masing-masing ada yang benda dia boleh terima, ada benda yang dia tidak boleh terima. Tapi kalau saya yang ini so far so good, tapi ada juga lah benda yang macam kadang-kadang macam Allah, begini pula dia. Gitu. yang saya rasa macam apa, terkejut kan kalau dengar sesuatu yang dia kasih cerita lepas tu terkejut, benda baru gitu. Dalam 1 tahun tu lah, sebenarnya 6 bulan tidak cukup sebenarnya untuk kenal seseorang. Iya. Saya rasa 6 bulan tuh masih lagi macam yang fase excited kan, yang mau Iya, jumpa, masih mau lagi jumpa, panas. mau jumpa, ya. Masih lah. Saya rasa 1 tahun lah baru cukup. Dari hasil. Dalam 1 tahun lah kamu kenal enggak, bukan 100% lah, sebab saya yang 4 tahun saya pun masih ada lagi, saya buat sesuatu benda yang saya tidak tahu pun dia tidak suka, saya buat begitu. Bayangkan kalau sudah kawin. Iya, sebab kalau selagi kau belum kawin masih banyak benda apa sebenarnya. Setiap manusia ini paling pandai kasih tapokan, orang bilang pandai sorok. Lain lagi yang dia pun tidak tahu yang dia ada tuh gaya. Iya, ya dia tidak sadar sebenarnya dia tidak suka benda ini. Apalagi kau. Jadi itulah kena apa? Orang bilang take time. Ya. Dan kalau kita punya kalau kita punya syarat adalah semua perfect ataupun score semua, memang tidak akan dapat. Tidak. Mesti ada 1, ada 2 yang terpaksa terimalah kalau yang itu. Jadi dia punya soalan tadi, dia bilang apa tuh 6 bulan pertama tuh oke sih nggak kok soalan dia tadi. Soalan dia macam 6 bulan tuh Betul, Kak. cukup ada keluar. macam 6 bulan pertama dalam relationship tuh memang banyak Banyak masalah. tuh, macam Lepas 6 bulan tidak sudah masalah. kenal orang tuh lah, tapi lepas 6 bulan tuh dia macam Oke sudah. oke sudah. Kau punya Mel berapa bulan sudah? Siapa? Kau punya girlfriend? Oh, jangan dulu deh. Masih banyak masalah. Masih banyak masalah. Tapi kalau pengalaman lah kan, kalau yang lalu punya, yang lalu hampir 7 tahun. Jadi Yang mana tuh? itu macam Sebelah. jadi pengalaman kalau bagi saya ingat saya dalam tahun pertama tuh oke saja, masih excited, tapi lepas tuh sebab mungkin yang tahun pertama tuh masih sekolah kan masa tuh, jadi hari-hari boleh nampak, tapi bila sudah masing-masing ambil sambung sekolah berbeza, jadi berjauhan, mungkin orang bilang apa tuh biasalah bakal kalau bilang ada trust issue. jadi bagi saya tinggal orang juga, sebab yang sekarang sudah, yang itu lalu mantan. yang sekarang sudah 3 tahun lebih, jadi kalau 3 tahun lebih saya masih boleh kira berapa kali kami begaduh, macam baru 4 kali begitu. Jadi tinggal orang juga, walaupun salah satu dia punya sebab kenapa jarang begaduh, mungkin sebab Jangan jumpa. bukan Pengalaman. jarang muda, sebab Pengalaman. yang sekarang muda banyak dari saya, jadi dia cuma Siapa? apa yang saya buat dia rasa oke sih, jadi dia tiap Bebek. jadi dia bilang kenapa pula saya lagi muda dari kenapa pula saya pula yang menegur, sebab saya pun belum lagi lalui apa yang kamu sudah lalui, dia bilang. Jadi tidak ego lah kan. Lagipun bagi saya macam cara saya sekarang kan bukan macam yang dulu, sebab kalau yang sekarang dia lebih kepada macam kau oke aja, biarpun macam nyari kau sibuk, tidak layan chat ke apakah, dia oke saja, sebab dia lebih macam kau bercinta tapi kau berkawan juga yang kawan rapat sangat, jadi dia tidak bilang yang 3 tahun sudah pulang kamu tuh. tahun lebih. Tidak yang
balik-balik video call. Jomblo. Bukan dia dapat video call untuk dan lain di rumah. Tidak boleh. Itu dia jarang begadang dulu. Tidak lain. Tidak lain. Sabah Maji Jaya. Alah. Kau buat Saya 22 tahun saya jomblo, sedang mencari lagi. dulu datang jomblo dari kecil lagi jomblo sudah. Ya. Salah. Isu lah isu. Nah. Pentingkah dominan dengan Apa tuh? artinya dalam hubungan mau kalau lelaki ikut dengar cakap lelaki saja ataupun dengar cakap perempuan Oh. saja sebelah pihak saja yang menguasai ataupun perlu dua-dua balance macam mana? Saya rasa soalan ini yang boleh jawab yang paling lebih dekat dengan betul yang sudah berkawin sih. Apa soalan dia? Start dari bercinta. Ya. Tapi kalau macam ikut logik memang lebih konon yang optimal adalah sama-sama kan keadilan. Win-win situation. Ya. Tapi mungkin kita boleh twist dia kepada reality lah. So apa reality dalam relationship adalah tidak akan ada tuh, jarang yang berlaku yang perfect lah, yang kau pun dengar dia pun dengar, tidak mestilah ada yang Mesti ada yang tipe satu. lain lagi yang isu yang lelaki adalah ketua keluarga. Nah, itu pun Beli beras. stigma juga. Kita beli beras. Kita beli beras, jangan dengar bini, jangan takut bini gitu. Lepas tu dengan kita punya ajaran agama pun lelaki adalah ketua keluarga, tidak boleh ada perempuan ketua gereja kah. Kalau pikir betul-betul kan macam yang kalau ikut sekarang punya sudah punya right sudah kan yang equality, gender equality kan yang kita masih lagi piara tuh konsep lelaki di atas, perempuan di bawah. Ada derajat. Ya, ada darjat. Tapi surga dibuat hakim. Nah, Ya. nah. Macam-macam. Di atasnya tuh bapak tuh kan. Lagi di atas nih. Kalau beda surga. Tapi itu bapak ada mama. Ya. Senang untuk dijawab. Macam apa yang patut memang kita tahu, tapi reality dia berlaku ataupun tidak. Itu keadilan di antara dua pasangan.